Kita ketemu lagi di pertemuan kali ini, masih di pembelajaran online mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK. Mudah-mudahan kalian selalu sehat, kabar kalian selalu sehat, dan tetap belajar di rumah. Jangan lupa persiapkan alat tulisnya untuk mencatat. Apa yang dimaksud dengan TIK? TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi secara terminologi adalah suatu proses dalam menyampaikan informasi melalui pengolahan data yang melibatkan pengiriman dan penerimaan informasi dengan menggunakan simbol tertentu. Itu pengertian TIK secara terminologi. Ada juga yang menyebutkan bahwa TIK adalah hasil rekayasa manusia dalam melakukan proses penyampaian informasi, pesan, ide atau gagasan dari satu pihak ke pihak yang lainnya dengan cara yang lebih cepat, lebih luas sebarannya, dan lebih lama penyimpanannya. Dengan kata lain, TIK merupakan semua teknologi yang berkaitan dengan peralatan teknis untuk memproses dan menyalurkan suatu informasi. Itu definisi TIK. Kemudian, dari penjelasan yang tadi Bapak sebutkan, ada dua aspek yang terdapat di dalam TIK. Ada dua aspek yang terdapat di dalam TIK. Yang pertama, teknologi informasi. Yang kedua, teknologi komunikasi. Teknologi informasi adalah semua hal yang berhubungan dengan proses, rekayasa, penggunaan alat bantu untuk memproses data, dan pengelolaan informasi. Itu pengertian teknologi informasi. Teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi adalah semua hal yang berhubungan dengan penggunaan alat bantu untuk melakukan proses transfer data dari suatu perangkat ke perangkat yang lainnya. Jadi itu ada dua aspek yang terdapat di dalam TIK. Yang pertama teknologi informasi, yang kedua adalah teknologi komunikasi. Sekarang ke yang berikutnya, yaitu fungsi teknologi informasi dan komunikasi atau fungsi TIK. Secara umum, fungsi TIK adalah untuk membantu proses pengiriman dan penerimaan informasi. Itu secara umum fungsi TIK, yaitu untuk membantu proses pengiriman dan penerimaan informasi. Adapun fungsi TIK dalam kehidupan manusia, yaitu yang pertama, fungsi capture. Fungsi capture, TIK adalah memiliki peranan sebagai alat untuk menangkap informasi dari berbagai sumber. Itu sebagai fungsi capture. Dengan begitu, pengguna atau manusia dapat memilah informasi yang kredibel atau yang dapat dipercaya. Fungsi TIK yang kedua yaitu fungsi sebagai processing. Fungsi processing di sini, TIK dapat berupa gabungan dari beberapa rangkaian aktivitas. Jadi processing ini adalah TIK di sini merupakan beberapa atau berupa gabungan dari beberapa rangkaian aktivitas. Sebagai contoh, komputer menerima input data dari alat yang lainnya. Misalkan komputer menerima input dari handphone, kemudian data tersebut diproses sehingga menjadi sebuah informasi dalam bentuk teks atau gambar. Itu sebagai fungsi processing. Yang ketiga, fungsi generating. Fungsi generating adalah TIK dapat berperan sebagai alat untuk mengelola informasi menjadi lebih terarah sehingga lebih mudah dimengerti. Sebagai contoh, kita dapat menjelaskan suatu informasi dalam bentuk tabel atau grafik. Itu fungsi generating. Yang keempat adalah sebagai fungsi storage. Fungsi storage di sini maksudnya adalah
TIK berfungsi sebagai alat penyimpanan atau penyimpanan informasi dan data ke dalam bentuk media tertentu sehingga bisa digunakan sewaktu-waktu. Contoh, dari komputer bisa disimpan ke dalam flash disk ataupun sebaliknya. Misalkan kalian dari handphone bisa mengirimkan data ke komputer. Yang kelima, fungsi retrieval. Fungsi retrieval maksudnya di sini adalah TIK, maka manusia bisa menelusuri, menyalin, mencari, membuka kembali data atau informasi yang lama yang sudah pernah disimpan di dalam sebuah media penyimpanan. Misalnya, pengguna komputer bisa membuka data yang terdapat di flash disk. Begitu juga dengan handphone, kalian bisa melihat data yang tersimpan dan bisa dilihat lagi. Yang keenam, fungsi transmission. Fungsi transmission di sini maksudnya adalah TIK memiliki fungsi sebagai alat untuk mengirim data atau informasi digital dengan menggunakan perangkat komputer sebagai medianya. Sebagai contoh, kita bisa mengirimkan sebuah data dari sebuah komputer ke komputer lainnya dalam satu jaringan, atau kita bisa mengirimkan data dari handphone ke handphone yang lain, atau dari laptop ke laptop yang lain. Itu sebagai fungsi yang keenam, yaitu fungsi transmission. Nah, sekarang Bapak akan sebutkan manfaat teknologi informasi dan komunikasi atau manfaat TIK. Di sini kita sebagai manusia akan mendapatkan 5 manfaat utama TIK. Bapak ulangi lagi. Ada 5 manfaat utama TIK bagi manusia, yaitu yang pertama, sebagai sarana komunikasi, yang kedua, mempermudah proses belajar, yang ketiga, media bertukar informasi, yang keempat, menghemat biaya, yang kelima, meningkatkan produktivitas. Nah, itu adalah 5 manfaat utama TIK bagi manusia. Sebagai sarana komunikasi, mempermudah proses belajar, media bertukar informasi, menghemat biaya, dan meningkatkan produktivitas. Itu 5 manfaat utama TIK bagi manusia. Sekarang lanjut ke berikutnya. Bapak akan menjelaskan sejarah singkat perkembangan TIK. Sejarah singkat perkembangan TIK. Sejarah singkat perkembangan TIK atau teknologi informasi dan komunikasi itu sudah berjalan sangat panjang. Sebagai contoh, ada beberapa peristiwa penting yang memiliki peran penting bagi perkembangan TIK sampai saat ini. Contoh diantaranya, yang pertama, penemuan telepon oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1875. Yang kedua, transmisi suara tanpa kabel melalui siaran radio. Itu pada tahun 1910 sampai 1920. Yang ketiga, penemuan sistem televisi atau TV pertama di dunia oleh Philo Farnsworth pada tahun 1928. Yang keempat, penemuan komputer elektronik yaitu pada tahun 1943. Yang kelima, penemuan internet oleh Leonard Kleinrock pada tahun 1969. Yang keenam, penemuan surat elektronik atau email oleh Raymond Samuel Tomlinson pada tahun 1971. Yang ketujuh, penemuan telepon genggam atau ponsel atau HP oleh Martin Cooper pada tahun 1973. Baik, itulah penjelasan pertemuan kita kali ini, yaitu pengertian TIK, definisi TIK, fungsi TIK, manfaat TIK, dan sejarah TIK. Sekian, sampai ketemu di materi pembelajaran berikutnya.